Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Lanjutin dari pembahasan kita sebelumnya yang saya kasih judul itu tentang pengantar filsafat ya. Kali ini saya mau bahas tentang gimana filsafat itu, dan mungkin kita akan ngomongin sejarah filsafat, walaupun ya setahunya aja sih ya. Kalau ngomongin filsafat, biasanya yang di benak kita secara umum mungkin kayak tokoh-tokoh Yunani gitu ya, seperti Aristoteles, Plato, ya pokoknya per-Yunanian. Tapi jujur, Aristoteles adalah nama yang udah terdengar di telinga gitu sedari SD. Entah sebagai apa, cuman nama Aristoteles itu ya udah tahu dari SD. Ya mungkin juga kita akan bahas terpisah ya tentang Aristoteles ini. Soalnya harus baca dulu. Tapi yang pasti setiap kali dengar filsafat pasti erat hubungannya dengan Yunani. Ada sebuah pengantar filsafat yang bilang bahwa filsafat itu bukan hanya dari Yunani. Banyak juga filsafat-filsafat atau pemikiran-pemikiran dari zaman dahulu yang udah ada itu, lebih tua lah dari Yunani. Ya emang pasti ya, soalnya kan peradaban yang lebih tua itu bukan cuma Yunani ya. Ada juga Mesopotamia, Mesir, dan lain-lain. Yang berarti rumusan di pembahasan pertama video yang kita bahas sebelumnya itu benar ya. Setiap manusia pasti berfilsafat, yang artinya setiap peradaban ada filsafatnya tersendiri. Jadi kita bisa simpulin filsafat yang pertama kali adalah filsafat dari manusia atau peradaban yang pertama kali ada di bumi ini. Bukan Yunani, cuman ya kenapa Yunani bisa lebih terkenal? Mungkin agak cocok logis ya, tapi ya masuk akal. Pokoknya argumennya adalah di mana ada manusia di situ ada filsafat. Cuman kenapa filsafat Yunani lebih terkenal, lebih identik dengan istilah filsafat dibanding yang lain? Jadi ada beberapa alasan yang akan saya coba rangkum. Ada beberapa sumber atau teori lah ya. Yang pertama, ada yang bilang karena Yunani itu peradaban yang concern banget sama pikiran dan tulisan. Jadi pemikiran atau cerita itu ditulis sama bangsa Yunani. Beda dengan kebiasaan Timur yang cenderung ke kayak menghafal gitu ya, dari lisan ke lisan terus menghafal. Terus juga emang peradaban Yunani sering banget merumuskan permasalahan yang kemudian mereka itu tuliskan. Jadi kayaknya emang lebih banyak mikir juga dan lebih banyak menulis pemikiran mereka. Ya pokoknya intinya untuk masalah pencatatan filsafat, pemikiran, atau ilmu pengetahuan, Yunani emang lebih concern. Walaupun juga bukan Yunani ya yang pertama kali mengenal tulisan, tapi bisa dibilang hanya Yunani yang konsisten menuliskan filsafat atau pemikiran pada saat itu. Oke, terus pemikiran apa sih yang saat itu banyak ditulis oleh Yunani? Ya mereka menulis pemikiran-pemikiran yang saat ini masih ramai untuk dibahas gitu ya. Kayak entah itu eksistensi, metode dialektika, teori-teori tentang manusia, alam semesta, tentang hal-hal dasar tapi ngejelimet ya. Yang pasti konsen Yunani lebih ke pemikiran-pemikiran yang lebih rasional. Jadi mereka merasionalkan kejadian-kejadian yang ada di bumi lah, seperti itu. Pemecahan-pemecahan masalah yang lebih rasional, yang dimana kita tahu rasional ini adalah fondasi utama dari filsafat itu sendiri. Jadi kalau kita singkat lagi kayak gini, Yunani adalah peradaban yang lebih menonjol dibandingkan dengan peradaban yang lain dalam hal menuliskan pemikiran-pemikiran mereka, yang dimana pemikiran itu menghasilkan ilmu pengetahuan yang sangat menitik beratkan kepada rasional, yang dimana rasional ini adalah fondasi utama dari filsafat. Lebih singkatnya lagi, peradaban Yunani adalah satu-satunya peradaban yang paling mengedepankan rasional dalam penulisan filsafat atau pemikirannya. Ya walaupun pasti masih aja ada gitu ya tulisan-tulisan dari mereka atau dari bangsa Yunani yang mengedepankan mitologi, mistik,
abstrak yang seperti itu masih ada, cuman yang lebih menonjol itu adalah tulisan-tulisan yang lebih ke rasional, pemecahan rasional, pemikiran rasional. Ini dari segi kebiasaan mereka, dari habit mereka, dari kultur mereka yang memang seperti itu. Lebih ke pendidikan banget lah kalau kita sekarang bisa sebut. Terus ada juga yang bilang ada pengaruh besar dari penyebaran budaya. Seperti kita tahu ya, Alexander Agung yang dia kan gede banget tuh perluasan wilayahnya, maka sangat pasti juga perluasan filsafat Yunani akan sangat pesat, jadi lebih terkenal lagi gitu ya, lebih membumi lagi lah, lebih mendunia lagi. Terlebih dia kan muridnya Aristoteles tuh, pasti pemikiran Aristoteles ada di mana-mana waktu itu ya, walaupun sekarang juga sih masih banyak di mana-mana ya pemikirannya. Jadi emang udah bisa dibilang Yunani itu biangnya filsafat, walaupun dari awal kita sepakat bahwa berpikir itu kebiasaan universal. Namun Yunani lebih merawat dan mensistematiskan filsafatnya. Entah itu dari penulisan, entah itu dari pembukuan dan lain sebagainya. Nah, itu dari sisi hegemoni budayanya, hegemoni kultur yang disebarkan oleh Alexander Agung. Bukan secara langsung oleh Alexander Agung mungkin ya, karena perluasan wilayah itu otomatis akan tersebar juga filsafatnya gitu. Mungkin yang terakhir, toh karena sekarang Barat lagi jaya-jayanya, kita bisa asumsikan seperti itu. Maksudnya jadi kiblat dunia ya mungkin ya. Maka filsafat Barat pastinya lebih terkenal dimanapun dan pasti menempatkan Yunani sebagai sumber dari filsafat yang sekarang kita pelajari. Nah, itu dari sisi cocok loginya mungkin ya, tapi ya masuk akal lah. Ya sederhananya seperti itulah. Yang pasti Yunani sudah berkontribusi sangat besar tentang pengetahuan dan konsep berpikir yang masih digunakan sampai sekarang, yang kita kenal dengan istilah filsafat. Udah palingnya segitu aja, baru segitu yang saya tahu. Kalau teman-teman semua ada yang tahu lebih jelas atau lebih kompleks lagi, lebih banyak lagi, boleh di-share ya. Saya Dika, terima kasih sudah mendengarkan.